Dulu kita suka camping ya. Kita camping, kemudian camping di sebelah ya. Terus kita merasakan gimana sih bikin camping lah. Bagaimana kami kemudian kami beli tanah sedikit. Akhirnya bisa sesuai konsep kita bahwa apa sih judulnya yang enak nih, tempat sesuatu yang ada value gitu ya. Dingin banget gitu, aduh dingin banget. Oh, tipis pisan ini. Wah, itu bagus untuk namanya. Sebenarnya campingnya camping manja sih. Camping cantik mungkin aja. Camping. Selamat siang, sahabat aktualita. Kembali lagi. Hari ini kita akan membahas sedikit nih, ngobrol-ngobrol santai. Nah, hal yang menarik hari ini, saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani sahabat saya, nyebrang langsung dari Jerman. Untuk khusus hari ini kita berkunjung di Tiris Pisan, dan kebetulan kita ketemu langsung dengan ownernya nih. Selamat siang Pak Subandi. Selamat siang Ibu Nova. Apa kabar Pak? Sehat Bu, ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat banget. Luar biasa ya, hari betul. ini luar biasa sekali sahabat aktualita, dan yang lebih lagi membuat kita akan mendapatkan hal-hal yang istimewa karena di tengah kita para CEO dan owner ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang bisa dilihat sehatnya luar biasa, senyumnya luar biasa, Jadi serba luar biasa. dan nggak akan ada hal yang istimewa yang akan kita kupas lagi kalau siang hari ini. Pasti ada sesuatu yang nanti sahabat aktualita dapatkan dari kita berempat. Aku mau tanya Tenai dulu. Oke, boleh, silakan. Tenai, tadi kita kesini kan saya dari Jerman. Iya dong. Oh, itu khusus, makanya saya spesialkan Mbak Nita harus menemani saya. Dan ketika saya sampai sini, nilai dari poin 1 sampai 100 saya 99. Satunya kemana? Satunya ntar mau pulang. Belum pulang soalnya. Kalau saya 99,9%. Ya, sebagai warga Bogor, saya harus bangga dengan semua wisata. Karena biar bagaimanapun, ketika menginjak sebagai jurnalis, Sukamakmur itu jadi wilayah yang cukup terpencil saat itu Mbak Nita. Jadi dengan banyaknya wisata-wisata, pendatang yang membuat wisata, itu betul-betul mendongkrak ekonomi warga Sukamakmur gitu. Jadi kita ambil poin positifnya. Hanya saja lemahnya, kita masih lemah di akses jalan di sini. Akses jalan. Betul. Pak Subandi, kalau saya boleh tahu, ini namanya apa Pak? Namanya Tiris Pisan. Tiris Pisan. Kalau di Indonesia kan? Ya, Tiris Pisan itu artinya dingin banget. Tiris itu bahasa Sunda, dingin. Pisan tuh banget. Dan yang saya rasa banget Pak. Sesuai dengan namanya. Dan saya tadi malam menginap pun benar Tiris Pisan banget Pak. Benar. Dan Bapak kenapa memilih Sukamakmur untuk bikin Tiris Pisan ini Pak? Dulu kita suka camping ya. Kita camping, kemudian camping di sebelah ya. Terus kita merasakan gimana sih bikin camping lah. Bagaimana kami kemudian kami beli tanah sedikit. Akhirnya bisa jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Iya, betul banget Bu. Benar. Nah, sampai setelah itu kita pengen lain ya ke ininya, kan setelah beli, kenapa kita tandanya kosong? Kemudian kita harus membuat sesuatu lah ya, sesuai dengan visi kita bahwa kami ingin bermanfaat untuk orang banyak, sehingga kami menghasilkan sesuatu yang bisa menyerap tenaga kerja di lokasi ini. Ya, sesuai konsep kita bahwa apa sih judulnya yang enak nih, tempat sesuatu yang ada value gitu ya. Dan gampang diingat. Gitu. Pas dingin banget gitu, aduh dingin banget. Oh, tipis pisan ini. Wah, itu bagus untuk namanya. Bapak sendiri asli Sunda? Sebenarnya saya orang Sumatera. Tapi istri saya orang Sunda. Sukabumi. Orang Sukabumi, benar-benar. Jadi ketemu ibu pada saat Tiris Pisan. Jauh sebelum itu ya. Jadi Bapak memang tertarik dengan alam, Pak. Dari awal memang hobinya ke alam dan kembali lagi ke alam ya. Kembali lagi ke alam. Keluarga tuh suka adventure. Iya, suka camping, suka pindah camping kemana-mana. outdoor activity lah pokoknya. Dari kebiasaan hobi itulah gitu ya. Ketika ada kesempatan, coba untuk membangun wisata. Ada yang menarik pada camping itu kadang-kadang kita susah toilet gitu ya. Betul.
susah. Kemudian ya, terus kedua Musola buat kita sholat juga. nggak ada musola untuk orang sholat gitu. Terus makan gimana gitu. Nah, akhirnya kita buatlah sesuatu yang ada bu toiletnya, terus Betul. ada bersih gitu kan. Kemudian bisa makan, kita buat resto. Terus apa namanya, safety-nya, keamanan. Kita 24 jam security-nya sehingga mereka juga nyaman. Sebenarnya campingnya camping manja sih. Camping cantik mungkin aja. Camping cantik ya. Camping manja. Iya. Kayak Syahrini itu. Beda konsep sama Beda kita dulu ya konsep, Pak ya. Iya, kalau dulu pencinta alam gitu ya, pergi gunung, terus banyak bawa Kompor. sama pack camping itu. Iya, backpack aja gitu. Nah, sekarang Tapi di sini cukup bawa badan. ya, Karena Sama bawa duit. Konsep yang Bapak kasih untuk tiris pisan ini ada glampingnya atau ada apa? ada glamping. Glamping itu glamour camp. Glamour camp tuh isinya ya seperti hotel lah. Ketika mereka ada yang, waduh, ya mereka nggak tahan untuk tidur di tanah gitu ya dengan camping. Kemudian ada juga villa. Oh, ada itu villa juga. Mulai isi berapa Pak? Villa itu ada isinya 8 orang bisa. Kemudian satu villa itu 8, mereka bisa apa namanya, ada kamar mandi, air panas dan lain-lain ya. Terus udah seperti hotel juga kali itu. Nah, ada campground yang memang mereka biasanya tuh suka taruh mobil di camper van areanya, terus pasang tenda gitu kan. Terus mereka bisa masak. Kita siapin listrik, air, dia slot area gitu ya. Nah, kalau Bapak lihat sendiri, saya lihat sendiri dari tempatnya ini sudah mewakili hobi Bapak ya Bu ya. Iya kan? Sedangkan saya mau tanya Ibu, Ibu mensupport Bapak nih. Kenapa bisa sih seorang Pak Subandi ya yang kalau saya lihat dari postur tubuhnya atlet tiba-tiba suka dengan alam. Profil Bapak ini sebenarnya apa, Bu? itu memang hobinya adventure ya. Jadi kami memang sering jalan-jalan keliling-keliling itu camping ke sana kemari gitu ya. Tapi alhamdulillah ketemu tempat ini Bapak senang gitu. Jadi waktu pas belum jadi gini tiap seminggu sekali tuh datang ke kebun gitu ya. Awalnya ini kan nggak kayak gini ya Bu ya. Awalnya bener-bener dari kebun yang memang kebun nggak terpakai gitu ya. Jadi bener-bener harus bener-bener kita babat semua gitu ya. Bapak nih yang ini kan yang menginisiasi langsung. Jadi Dengan konsep sendiri berarti di situ ya. so, makanya dari situ ya namanya istri harus support ya Bu ya. Memang karena kami juga misalkan wirausaha, jadi kira-kira Bapak punya plan bisnis mau kemana ya, saya sebagai seorang istri ya mencoba untuk merealisasikan lah apa yang Bapak impikan gitu loh Bu. Sebenarnya kita udah hampir 25 tahun kita memang berbisnis bareng, jadi saya udah tahu mau Bapak seperti apa gitu loh. Seperti itu sih Bu. Kalau anak Bu? Anak ada 5. Hanya semangat. Kayaknya lu perlu belajar di situ. Dan mereka juga suka. Kebetulan yang besar sudah kuliah semester 8 gitu kan. Jadi kalau ke sini ya kita kasih dia, Kak, kira-kira insight-nya apa nih? Mungkin dengan jiwa-jiwa anak muda gitu ya, touching-touching apa, mereka kasih kita insight gitu kan. Dan beberapa kali ketika mereka lagi liburan ya saya nggak perlu panggil model, saya sebenarnya anak saya untuk jadi model untuk di Sambil ya. Itu supaya apa, memanfaatkan budget. Memanfaatkan budget ya. Iya. Ini benar-benar yang namanya dari kita Manajemen untuk bisnisnya kita. ya. Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita, oleh kita. Dan dinikmati juga oleh kita bareng. Dan untuk Pak Bandi sendiri nih Pak, kalau tadi kan ini dari hobi. Profil Bapak sendiri awalnya selama ini Pak, ini kan hobi jadi bisnis atau Ya, Bapak nih hobi jadi bisnis, Mas. kan? Terus Sedangkan Bapak sendiri bisnisnya ini tadi Ibu cerita wirausaha ya. Wirausaha tuh bahasa mendunianya. Bahasa ininya saya tahu. Nah, bisnis, bisnismen. Nah, lebih kemana Pak bidangnya? sebenarnya saya itu jauh ya dari wisata begini. Saya adalah metalurgis. Metalurgis itu engineer, tukang ngecor-ngecor logam itu. Makanya bisnis saya itu kan ada yang nggak mau buana. Kita di Safa Group. Ada 11 perusahaan kita di dalam naungan ini. Di bawah naungan Safa Group ada 11 perusahaan. Oke. Nah, jauh sih dengan ini kan apa namanya hospitality ya. dan pleasure ya. Dan pleasure gitu. Tapi ya interesting lah, menarik. Nah, itu yang bikin Jadi awet bisnis awet ini panjang umur. bisnis ini hanya ini, bisnis wisata ini hanya hobi, Iya, itu yang bikin, meluangkan hobi bikin awet enggak panjang jadi umur Pak. bisnis. Iya. Kalau main bisnis kita di banyaknya di
kontraktor service untuk minyak dan gas. Ya, jadi kami sebenarnya service untuk oil company gitu banyak di Pertamina atau yang lain. Ya ini apa namanya konsep bisnis ini menarik sekali sih karena di samping kita hobi kita bisa anu juga ya. Liburan juga. Liburan kayak gini Healing-healing pergi ke juga sini nggak perlu healing. jauh-jauh, nggak perlu bayar gitu ya. Oh, Jakarta kan Jadi Bu. hobinya ketika mau glamping apa udah di sini aja gitu Iya ya. betul, semua ada ya Pak ya. Semua Nah, serba ada. dari semua di sini kan di Bogor ini juga banyak wisata ya Bu. Di Sukamakmur ini kalau kita jalan juga ada juga yang menawarkan hal-hal yang berbau wisata alam juga. Nah, Bapak dan Ibu di Tiris Pisan ini apa yang Bapak tonjolkan yang different, yang Yang beda dari berbeda, tempat beda dari lain? yang lainnya. Ya kita dan sesuai konsep kita itu apa namanya liburan dengan kondisi yang alami gitu ya, nature, vacation with nature life. Jadi kita ini apa namanya misi itu bahwa kita nggak boleh merusak alam terlalu banyak. Kita buat dia tetap nature. Makanya konsep-konsep kita ke depan ini kan semuanya bangunannya nggak boleh ada fisik-fisik berat kan. Oh Kita buat yang Kayu. kayu glamping. Ya, ya. Jadi memang nuansa alam itu nggak boleh hilang. Iya. Nuansa alamnya tidak boleh hilang. Sahabat Aktualita tadi saya sempat jalan. Ini bener jalan. Kemana? Saya menikmati benar seperti tadi Pak Subandi dan Ibu bilang, alam itu benar-benar harus terawat. Saya jalan ke curug, di sini ada curugnya. Curugnya itu jalan Pak, kita Ya, jalan trekking Pak. area Ya, ada. trekking area. Dan itu benar-benar uji nyali. Saya turunnya senang, naiknya saya ngos. Usia itu, usia itu. Tapi itu apa ya terbayarkan Pak. Perjuangan saya terbayarkan Pak dengan ngelihat curug yang sederhana tapi alami. Kepengennya sih nggak mau balik lagi ke villa nih gitu. Kalau nggak diusir sama hujan Pak. Iya. Dan itu enak sekali. Jadi sahabat Aktualita di sini selain bisa glamping, bisa ke villa, juga ada curugnya. Dan planning ke depannya Pak. Kita akan bangun beberapa apa namanya ini kan village kita buat nanti jadi jenisnya glamping, kemudian ada apa namanya tempat meeting room gitu kan, tapi itu tetap juga konsepnya yang outdoor gitu kan. Terus ada glamping yang tetap tenda gitu kan. Disiapkan semua dari Siapkan. kalau kita bawa sendiri bisa. Kalau camping-camping yang ini ada tempatnya di sana nanti. Jadi akan terpisah, Iya, lebih tertata ya. Tata, jadi mana yang camping biasa, mana yang memang orang seperti glamour campingnya. Gitu. Kemudian di bawah itu kita kan ada air terjun. Jadi keren. Ya, air terjunnya muter. Kemudian di bawah tuh ada camping-camping lagi di pinggir air. Ya, jadi itu Lagi mau kita kembangin sampai Ya. ke bawah sih Bu. Jadi lebih natural. Kalau di bawah itu benar-benar pohonnya nggak kita babat. Jadi benar-benar orang tuh camping serasa bisa camping di hutan. Ini lagi kita lagi bikin sih. ya. Ya, ya. Sudah mulai terlihat sih, karena di saat saya dengan tim Aktualita mereview, itu masih ada beberapa pohon yang agak tinggi. Nah, ketika saya ke sini membawa Mbak Nita khusus, nih saya terbangkan. Ada cabai, bener ada pohon cabai. Saya ngiler banget, saya inget banget di rumah saya cabai itu mahal. Di sini pohon cabainya, aduh cakep. Kalau sahabat Aktualita kesini nggak pengen pulang, bener nggak pengen pulang. Ada embunnya kan Ini sini. udah kabut. Kabut gitu kan. Bisa disambut nih sama kabut Ya, nih. kabut, ya. Terus nanti ada kolam renang juga ya Pak ya? Ya, ada lagi coba. pro. Kolam renang apa teh namanya? Oh, time parknya gitu ya. Mini Waterboom buat waterboom. anak-anak, ada mini waterboom. Terus sahabat Aktualita, kalau kita tadi seperti Bapak bilang kalau pergi kemana-mana ujung-ujungnya adalah makan. Nah, makan di sini pun saya sudah coba. Percaya, saya ini orang yang sangat suka makan. Saya tadi udah nyoba ayam taliwangnya Pak Bu. Iya. Gimana? Jos. Apa aja yang disiapkan oleh kafe Padi, Padi ya ini Pak? kafe Padi. Kamu yang Ya, datang, jadi wisatawan. memang kami menyediakan itu menu-menu sambal bakar ya. Jadi ada ayam, bebek, kemudian lele nila, kemudian ayam taliwang. Kemudian kami juga menyediakan buat anak-anak karena mereka kayak suka steak ya, sirloin, tenderloin, ada french fry, sosis. Kemudian cemilan juga kami ada cukup beragam, ada pisang goreng, roti bakar. Pokoknya temennya ngopi enak lah di sini lah. Tema perkampungan dan modern ya. Campur Iya, ya. Campur semua ada di sini. Nggak takut lapar. Enggak. Oh enggak sih, karena memang dari awal banyak customer yang datang itu restonya cepetan buka dong karena kita kalau makan susah gitu. Jadi biar mereka tetap nyaman, tetap betah ya kami siapkan menu-menu yang familiar lah di lidah
Nah, untuk bukanya sendiri, Bu. Untuk bukanya sendiri resto ini apakah 24 jam atau gimana? Resto kami buka dari kalau hari biasa Senin sampai Jumat, kami buka dari jam 11 sampai jam 7 malam. Karena kan kalau untuk sampai Jumat kan jarang yang datang ke sini ya. Tapi kalau hari Sabtu Minggu kami buka dari Hari pagi libur. dari jam 7 sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 Terbuka untuk malam. umum juga. Iya. Buka untuk umum. Untuk masuk ke apa? Tiris Pisan ini ada HTM-nya atau Kalau yang Kalau ke resto, untuk ke free. resto free. free? Oh, boleh coba tuh sahabat aktualita sambil menikmati alam, kita bisa ngopi, suasananya, terus bisa lihat juga apa pemandangannya. Ini kabutnya tebel loh. Sehari ini kemarin kita ngeliat turun kabut sampai 3-4 kali ya. 3-4 kali. Dan hari ini udah lebih dari itu. Tuh, Iya. iya. Mencocok sih romantis sih kalau saya gitu ya, kalau jam segini dan kamu tuh ya romantis. Saya usah ngomongin yang romantis. Oh iya ya. Jadi takut ada yang kurang pas kalau kita bicara Romantis banget, Iya, romantis. Pokoknya kalau kesini bawa keluarga, bawa bestie. Pastikan dan bawa pasangan. keluarga. Kalau nggak bawa keluarga, bawa Bawa pasangan. pasangan. Kalau nggak punya pasangan, Yang bawa sah. bestie lah. Gitu kan. Yang sah. Iya. Karena romantis. Iya. Makanannya oke kalau buat saya sih Bu, cemilannya juga oke, terus ada jus juga dan kopi-kopi untuk laki. Kita minum dulu nih. Oh, nah itu dia. Kita cobain. Kita nunggu sebenarnya ditawarin. Oke, kita coba. Ayo Bu. Segar. Oh, seger ya. Benar-benar. Dan ini sendiri Pak, hasil-hasil ini dari penduduk sekitar. Kalau kopinya kita ada kebun kopi kita di bawah. Oh, ada kebun Iya, kebun kopi di bawah yang dari terjun itu kan ada kopi. Ya, tadi kita lihat Yang lagi di tadi timur lagi ya. dijemur produksi. Itu kebun kopi kita sangrai sendiri. Kopinya namanya kopi Sukawangi nih. Ternyata kopinya ada 2 varietas di kopi di sini, yaitu Arabica dan Robusta. Yang ketinggiannya ini kan ketinggian MDPL kita 1117 MDPL di sini kita duduk ini. Dan itu cocoknya tuh Arabica. Oke. Penikmat kopi? Tiris Pisan, Cafe Padi. Datang ke sini kopinya kopi Arabica. Aman. Ke dalam dikenakan tarif biaya untuk ini Pak, parkir atau yang lain? Parkir udah free. Free. Nah, parkir free, mereka masuk, kemudian apa namanya harga tanah mas HTM-nya ada diinformasikan ini kan oleh orang-orang tim kita. Ada di mana Pak kalau kita mau tahu lebih banyak lagi mengenai Tiris Pisan ini? Tiris Pisan ada Instagram, nah, Tiris Pisan Village _ Instagramnya, kemudian ada webnya tirispisanvillage.com, bisa lihat di situ, dan IG-nya ada kan tadi ya, Tiris Pisan Village _ YouTube-nya juga ada. Banyak juga reviewer juga udah lihat di sini. Oh. Nggak sombong ya. Lagu dikit. Lagu dikit. Tapi Tapi kunjungan saya pertama itu saya bertemu dengan sosok dari Arab Saudi. Karena memang dari beberapa dari teman-teman negara luar juga sudah banyak sudah wisatawan dari banyak luar. yang suka dengan konsep syariah yang ada di sini ya, Pak. Nah. Iya. Oh, ada konsep syariahnya Pak di sini. Iya, kita apa namanya khusus untuk family lah, family camp, glamour camp dan villa gitu ya. Terutama yang pasangan yang menginap harus Sudah ya, Wajib ya, ingat ya, wajib sah. Wajib. Jadi yang belum wajib Sahin dulu. dihalalkan dulu. Dihalalkan dulu. Karena suasananya di sini tiris benar. pisan. Penggoda banget di sini. Benar. Ini cuaca di sini di Tiris Pisan menggoda banget, Pak. Menggoda untuk lebih lama lagi tinggal di sini. Terus fasilitasnya apa? Apakah kita bisa bikin gathering gitu, Pak? Untuk grup, bukan Iya. untuk family aja, kantor. Sering sih Bu kayak gitu. Ya. Oh, sering juga. Kami sudah menerima event sampai terkadang 300 pack gitu kan, mereka camping atau enggak event meeting di outdoor gitu ya. Kami udah terbiasa sih. Jadi, Ya, seperti gathering itu. perusahaan. Ya, nanti ada outbound team buildingnya juga bisa gitu kan. Seperti itu. Jadi memang sudah dipersiapkan Ya, betul. penuh untuk itu semua ya. Fasilitas untuk bus itu, Bu. Nah, kebetulan karena di sini kan akses jalannya agak terbatas ya Bu ya. Jadi kalau Dari untuk puncak, bus ya. itu biasanya yang Yang elap, yang kelas elap, yang 4 bus 3/4 besar. ya. Tiga per Tapi kalau tronton biasanya kan kalau camping ini kan identik sama yang truk yang dari tentara itu ya, yang tronton itu
masuk sih besar juga. Mobil truk tentara itu masih Masuk gitu. Karena kami sering beberapa kali terima Pramuka, tamu dari anak-anak SMA, SMP, pramuka gitu. taekwondo, klub. Ya bawanya seperti itu, bisa gitu. terkait dampak kepada masyarakat sendiri nih Pak nih. Karena kan seperti yang tadi Bapak sampaikan, membuka bisnis tapi tetap harus berguna untuk masyarakat sekitar. Nah, itu saya setuju konsep pengusaha harus seperti itu gitu kan. Nah, untuk di Tiris Pisan sendiri Pak, berapa persen masyarakat yang dirangkul untuk menjadi pegawai di sini? Sementara ini hampir 90% lah semuanya kita educate dan rekrut dari masyarakat sini. Dari lokal. Dari lokal kita training mereka, kemudian ajarkan bagaimana hospitality gitu kan ya. Dari keamanan, kemudian dari semua tenaga kerjanya, resto dan room, housekeeping itu dari warga sini. Ya sesuai dengan misi kita bahwa kita juga membentuk masyarakat lah ya. Karena tugasnya kita tuh tadi sesuai misi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk mereka kan. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah bisa merekrut mereka kan dan mendidik mereka, latih mereka sampai benchmark tempat-tempat lain gitu. Ada cerita atau momen yang lucu nggak Bu selama Ibu punya atau Tiris Pisan ini dikelola oleh Bapak dan Ibu? Bener omongan lu. Jadi omongan lu itu bener banget ketika lu nginjek ke sini, ini orang sini pernah ke Jakarta apa enggak gitu. Saya perjalanan ke sini lewat Jonggol Pak Alternatif 2. Saya bilang, "Teh ini nggak ada mobil." Saya bilang di sini motor semua. Ada yang pernah ke Monas nggak ya ini? Saya bilang begitu. Kemarin tuh kami kurang lebih itu kami sewa mobil gitu ya, beberapa semua kru kami liburin tempat, kami ajak jalan-jalan ke Dufan menginap tuh ya semalam. Jadi pas setelah mereka ke Dufan kan pulangnya kan ke kantor dulu di Jakarta, kita briefing gitu kan. Saya tanya ke mereka kan gimana kira-kira, ya Allah Bu, kita belum pernah namanya ke Dufan, kita belum pernah ngeliat Monas. Banyak kan saya taruh kan di apartemen ya di Pramuka kan tinggi banget ya. Mereka sampai terkesima gitu. Disitulah Tapi pada bisa naik lift kan Bu? kayaknya sih bisa ya walaupun gitu ya. Tapi itu tadi di situ saya punya suatu ini ya, biasanya ya Allah, iya ya Allah segitunya deket sama Jakarta kan nggak terlalu jauh sampai ya 2 jam 3 jam ke sini kan. Tapi di situ mereka punya pengalaman, kita belum pernah ke sini Bu, kita belum pernah ke hotel, belum pernah ini. Saya bilang, nah disitulah kami merasa ya tadi ya misi kami dengan Bapak untuk bisa memberikan sesuatu hal buat warga sini. Alhamdulillah. Nah dari situ tuh kemudian pada posting kan, jadi pada kemana karena ya tidak semua tempat wisata di sini memberikan benefit seperti itu kepada karyawan. Mereka kan juga kan masih belum terlalu lama juga ya. Tapi itulah dari sisi kami harus membuat mereka bahagia juga biar mereka bisa memberikan kebahagiaan juga buat tamu-tamu yang datang ke sini. Seperti itu sih Bu. Oke, siap sahabat Aktualita. Terima kasih. Nih, hari ini kita seru banget nih ya. Ketemu ownernya langsung. Kita sudah bermalam, menikmati suasana malam ya kan. Mbak Nita, saya mendatangi Mbak Nita juga khusus nih dari Jerman. Iya kan. Review itu udah keren banget gitu kan. Kesan-kesan Tenai setelah bermalam di sini. Jujur ya. Kesan-kesan saya jangan sampai nggak bawa pasangan lah gitu. Tiris pisan pokoknya apa bahaya tuh. Itulah kenapa kondisinya karena tiris pisan, jadi jangan sampai nggak bawa pasangan. Kalau lu nggak punya pasangan, Jangan coba-coba. pastikan lu bawa bestie yang setengah gila gitu. Dan aman, nyaman semuanya, baik dari sisi makanan dan harga juga tidak Enggak banget kantong dan nggak sekali. bakalan bikin kantong Jebol. ya tipis-tipis dikit nggak apa-apa, namanya juga kita menyalurkan hobi ya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bandi, Ibu sehat terus, sukses terus dan sukses selalu. Kedepannya kami yakinkan, kami pastikan kami dan tim akan datang lagi ke sini. Oh pasti, kita akan mereview tempat-tempat yang lain. Kemarin tadi kan baru kita nyobain satu villa padi, villa apa tadi? Coba glamping. Mungkin nanti kita balik lagi pakai glamping, kembali ke alam. Ya. Oke, sahabat Aktualita, di sini kita punya berita, di sini kita punya cerita Aktualita.